Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Dias Kinanapsi Wafi Putri, biasa dipanggil Salva, dengan NIM 30701900148. Kali ini saya akan membahas tentang endorsement dalam perspektif Islam. Pasti teman-teman sudah tahu dong, apa itu endorsement. Endorsement itu adalah strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Nah, lalu menurut Martin Roll, endorsement itu adalah saluran dari komunikasi merek di mana selebriti berperan sebagai juru bicara dan mendukung merek tersebut dengan segala atribut kepopulerannya, kepribadian, dan status sosial selebriti tersebut. Jadi dengan adanya endorsement, penjualan itu pembelinya lebih meningkat karena seorang artis yang sudah dikenal dari banyak orang. Nah, dalam endorsement sendiri pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Yang pertama adalah sisi positif. Sisi positifnya itu tuh membangun kepercayaan dari calon pelanggan, karena yang pertama, seorang selebgram atau artis biasanya memiliki pengikut yang banyak pada sosial medianya. Nah, jadi mereka itu bisa menginfluence untuk bergaya atau membeli sesuatu yang diiklankan oleh selebgram tersebut. Jadi kayak bakal banyak orang-orang yang tertarik untuk membeli karena mungkin itu artis idola atau artis yang disukainya. Wah, seperti saya idola saya memakai barang itu, berarti saya harus beli juga agar bisa menyamai artis tersebut. Nah, maka dari itu membangun kepercayaan calon pelanggan untuk membeli sesuatu barang yang diiklankan oleh selebgram tersebut. Nah, yang kedua adalah peningkatan jumlah penjual. Barang atau jasa yang telah diiklankan atau diendorsekan oleh selebgram itu membuat barang dan jasa lebih terkenal karena banyak followers yang mengikuti artis itu. Bahkan tidak hanya mengenal, tapi lebih dipercaya dengan produk itu untuk dibeli, karena biasanya artis itu memproduksikan barang-barang yang berkualitas atau yang bagus untuk dimiliki. Yang ketiga, ada produk atau layanan semakin dikenal. Akun sosial media para artis endorse akan dikunjungi banyak orang, tidak hanya followers mereka, tapi orang-orang yang iseng untuk mengecek Instagram artis tersebut, atau haters yang kepo kepada artis mereka, haters yang kepo terhadap artis atau selebgram tersebut. Jadi jika melihat Instastory itu seorang artis itu sedang mengiklankan suatu barang, mereka akan lebih tertarik untuk membeli atau melihat barang tersebut apakah bagus untuk dibeli atau tidak, walaupun mereka itu bukan seorang followers dari artis tersebut. Lalu yang keempat, itu dapat mempercantik dan menaikkan image perusahaan. Dengan seorang penjual itu mengiklankan ke artis atau selebgram, itu bisa menaikkan image perusahaan tersebut karena artis-artis tersebut tuh mengemas iklannya itu dengan baik dan menarik perhatian bagi para followers atau orang-orang yang berada di luar followers tersebut, seperti haters atau orang yang penasaran dengan artis tersebut dan lain-lain. Nah, dengan mengiklankan hal tersebut itu bisa membuat orang-orang percaya bahwa barang-barang yang sudah diiklankan oleh selebgram atau artis itu biasanya barang-barang yang terpercaya dan layak digunakan, atau istilahnya seperti menarik itulah. Yang kelima, ada membangun komunikasi kepada pelanggan. Dengan adanya endorsement itu atau pengiklanan kepada artis itu membangun komunikasi kepada pelanggan, menyebarluaskan apa yang kita jual kepada pelanggan. Jadi orang-orang akan tertarik untuk bertanya atau membeli kepada kita dan mengakses penjualan kita, karena
kita telah mengiklankan atau mengendorse barang tersebut ke artis. Jadi kayak banyak orang-orang yang mengetahui bahwa kita itu menjual suatu barang yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Karena ada media promosi. Jadi media promosi itu adalah cara yang efektif untuk mengiklankan atau mengendorsekan barang-barang yang kita jual kepada kepada artis, karena mereka mempunyai followers yang sangat banyak sehingga bisa meningkatkan orderan, like, atau meningkatkan penjualan. Dengan ada teknologi yang tinggi ini, itu lebih mempermudah kita untuk melakukan iklan. Biasanya orang-orang untuk melakukan mengiklankan memerlukan brosur atau ke web-web seperti itu. Untuk mengiklankan itu membutuhkan biaya yang sangat banyak dan lebih susah untuk mengiklankan karena memerlukan usaha yang lebih kuat. Jika melakukannya melalui selebgram, itu kita hanya perlu mengedit brosur dan mengirimkan barang tersebut ke artis tersebut. Jadi kayak gampang gitu. Masuk ya endorsement dalam sisi negatif. Yang pertama itu citra artis itu mempengaruhi citra artis mempengaruhi citra produk kita yang kita iklankan kepada artis tersebut. Jadi kita itu harus pintar dalam memilih artis. Jangan sampai salah jika artis tersebut ada catatan kriminal atau ada pandangan yang buruk di dalam masyarakat. Sebaiknya kita tidak usah mengiklankan produk kita kepada artis tersebut agar tidak mempengaruhi produk yang kita iklankan. Karena biasanya artis-artis yang sudah dipandang jelek biasanya tidak dipercaya lagi oleh followersnya karena artis tersebut sudah melakukan hal buruk. Jadi apapun yang kita endorsement atau yang kita iklankan terhadap artis tersebut, maka tidak akan dipercaya lagi. Maka barang dagangan atau barang jualan kita itu tidak akan laku lagi. Oke, yang kedua itu ada rate dari artis tersebut. Jadi banyak artis-artis yang memasang rate yang tinggi atau bahkan ada yang rendah. Jika rate dari seorang penjual tidak sesuai dengan rate mereka, maka mereka tidak akan menerima apa yang penjual endorsekan kepada artis tersebut. Jadi kita harus pintar memilih yang sesuai dengan pintar memilih artis yang sesuai dengan rate kita begitu. Yang ketiga adalah iklan tidak bertahan lama, karena di dalam media sosial itu kita hanya bisa mengiklankan sekitar, jika di Instastory itu kita hanya bisa mengiklankan dalam waktu 24 jam, yaitu 1 hari. Nah, dengan itu waktu yang kita iklankan tidak lama, jadi hanya sebentar saja. Lalu jika melalui feeds Instagram itu bisa bertahan berhari-hari, tergantung permintaan kita atau tergantung permintaan artis untuk tetap memasang iklan tersebut di sosial medianya. Maka dari itu iklan tidak bertahan lama jika melalui media sosial. Yang keempat ada ketidaksesuaian antara pemahaman konsumen dengan pesan yang disampaikan oleh artis tersebut. Ketika ada artis atau selebgram meminjamkan image-nya ke dalam sebuah produk atau sebuah brand, bisa jadi akan menimbulkan sebuah dampak yang tidak terlalu besar, karena hal ini disebabkan oleh tidak sepemahamannya artis dengan pendengar atau konsumen tersebut atas apa yang disampaikan oleh artis tersebut dengan produk kita. Kelima itu ada dapat menimbulkan kecewaan fans terhadap selebriti. Biasanya banyak artis-artis yang mengambil endorsement karena uang. Maka dari itu para followers itu mulai menyadari bahwa artis tersebut mengambil endorsement tersebut itu tidak karena dia menyukai barang tersebut, tapi karena uang. Maka dari itu para followers atau konsumen itu tersadar bahwa artis ini tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan, tidak sesuai atribut atau produk yang mereka ingin iklankan. Jadi artis tersebut hanya menginginkan uang dari sebuah endorsement gitu. Setelah pernyataan umum tadi, kali ini kita akan membahas tentang endorsement dalam perspektif Islam.
Endorsement Islam adalah strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh terkenal, artis, fashion blogger, atau selebgram, dan lain-lain sebagai alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkannya di media sosial yang digunakan dengan cara proses yang sesuai dengan syariah. Jadi ketika kita menjadi celebrity endorsement, kita harus melakukannya dengan secara syariah agar memenuhi moral yang baik. Lalu endorsement adalah bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam. Jadi di dalam Islam endorsement itu dibolehkan agar ketika sesuai dengan syariah Islam, sepanjang dalam segala proses dan transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah, sebagaimana kaidah fikih menjelaskan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ketika haram menjual atau mempromosikan barang-barang haram, mempromosikan barang haram sebaiknya tidak dipromosikan karena tidak sesuai dengan moral atau syariat Islam. Baik, tadi kita telah membahas tentang endorsement. Kali ini kita akan membahas tentang endorse. Endorse adalah suatu pendukung atau bintang film dari produk iklan yang mau diiklankan. Lalu ada celebrity endorser. Celebrity endorser adalah bintang iklan untuk menaikkan perhatian masyarakat agar lebih menarik lagi. Lalu menurut Kettler dan Keller menjelaskan bahwa celebrity endorser merupakan penggunaan narasumber sebagai figur yang menarik atau populer dalam iklan. Hal tersebut merupakan cara yang cukup kreatif untuk menyampaikan pesan. Apa yang disampaikan dapat memperoleh perhatian yang lebih tinggi serta dapat diingat. Lalu celebrity endorser sebagai daya tarik pesan. Celebrity endorser dalam daya tarik pesan, perusahaan harus memiliki strategi yang kreatif dalam beriklan agar menarik konsumen. Dengan adanya itu bisa menarik perhatian konsumen. Lalu menurut Suryanto mengatakan selebriti dapat mempengaruhi sikap dan pelanggan terhadap produk yang didukungnya. Jadi seorang artis itu dapat mempengaruhi daya tarik pelanggan untuk membeli suatu produk, karena biasanya orang-orang yang mengidolakan seseorang pasti akan mengikuti semua perilaku atau tingkah laku mereka. Jadi ketika selebriti mengiklankan produk tersebut, biasanya orang-orang akan tertarik untuk membelinya karena ada cap sebagai ini yang diiklankan oleh seorang idola tersebut. Maka dari itu daya tarik pesan perusahaan itu sangat berpengaruh terhadap iklan yang sangat berpengaruh terhadap barang yang diiklan. Celebrity endorser juga memiliki kriteria yang harus dimilikinya untuk menarik perhatian dari konsumen. Yang pertama ada visibility, credibility, attractiveness, dan power. Visuality itu adalah seorang endorser itu harus memiliki visual yang bagus untuk menyampaikan produk yang akan disampaikan agar menarik perhatian orang-orang lebih bagus. Jika visualnya tidak bagus dan tidak menarik, maka produk tersebut tidak ada yang mau membelinya. Lalu ada attractiveness. Kita sebagai celebrity endorser itu harus atraktif untuk menarik perhatian orang-orang. Jika kita tidak atraktif, biasanya produk itu tidak akan laku. Lalu ada power. Power itu merupakan sesuatu kekuatan. Contohnya kayak jika kita mempromosikan sesuatu dengan lemas, tidak semangat, tidak mood, biasanya akan mempengaruhi suatu iklan tersebut menjadi jelek.
Kita harus semangat, memiliki power untuk menjelaskan atau mempromosikan barang tersebut agar menarik perhatian para konsumen, agar mendapatkan banyak pembelian atau penjualan yang sangat besar. Lalu ada 4 prinsip bagi seorang endorsement agar memiliki moral yang tinggi. Yang pertama ada sidik. Sidik itu artinya benar dan jujur. Ketika kita mengendorse sesuatu, kita tuh harus mengatakan dengan sejujurnya dan benar, tidak boleh berbohong. Contohnya, ketika kita memproduksikan sebuah makanan, umpamanya makanan sup, seorang selebritis endorser itu harus jujur mengatakan tentang rasa yang dicicipinya sup tersebut. Jika enak, katakanlah enak. Jika tidak enak atau kurang enak, boleh menolaknya atau tidak mengambil produksi tersebut. Kedua, ada amanah. Kita ketika dititipi oleh seseorang harus amanah. Ketika ada seorang endorser meminta kita untuk mempromosikan barang tersebut, kita harus amanah, dapat dipercaya, bertanggung jawab untuk melakukan promosi tersebut. Lalu yang ketiga ada fatonah. Fatonah adalah cerdas, dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan. Pemimpin yang fatonah adalah pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Jadi sebagai celebrity endorser harus pintar memilih mana yang baik untuk dilakukan ketika mempromosikan barang tersebut. Jika barang tersebut tidak baik, sebaiknya tidak usah mempromosikan barang tersebut. Contohnya, mempromosikan barang seperti minuman keras. Minuman keras dalam Islam sangat tidak diperbolehkan atau haram. Maka dari itu seorang celebrity endorsement harus menolak mempromosikan hal tersebut karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang keempat ada tablik komunikatif. Komunikatif atau argumentasi. Orang yang memiliki sifat ini akan menyampaikan dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat, bi al-hikmah, berbicara dengan orang lain dengan sesuatu yang mudah dipahami, berdiskusi dan melakukan presentasi bisnis dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga orang tersebut mudah memahami peran bisnis yang ingin kita sampaikan. Jadi dalam mempromosikan barang tersebut kita harus komunikatif, berbicara dengan jelas agar orang-orang mengerti apa yang kita sampaikan dan menarik perhatian orang untuk membeli sesuatu barang. Ada karakteristik Islam yang dapat menjadi panduan untuk menjadi seorang endorser. Yang pertama itu ketuhanan atau rabbaniyah. Salah satu ciri khas endorsement Islam adalah sifat yang religius. Kondisi ini tercipta keterpaksaan tetapi berangkat dari kesadaran akan nilai religius yang dipandang penting dan mewarnai aktivitas endorsement yang tidak terperosok ke dalam perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Jadi saat melakukan endorsement itu kita harus tetap mengingat Tuhan bahwa saat kita melakukan sesuatu Tuhan itu selalu melihat. Maka dari itu kita harus sesuai syariah Islam untuk mengendorse sesuatu. Seorang endorsement Muslim itu meyakini bahwa hukum-hukum syariah lah yang paling teoritis atau bersifat ketuhanan. Ini adalah hukum yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dalam bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan dan menyebarkan kemaslahatan. Karena merasa cukup akan segala kesempurnaan dan kebaikannya, dia rela melaksanakan dari hati yang paling dalam. Seorang endorser Muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat dan mengawasinya.
ketika dia melakukan segala macam bentuk bisnis, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya atau pelaksanaan syarat tersebut kelak di hari kiamat. Jadi ketika kita jadi sebagai endorser muslim itu kita harus percaya bahwa Allah melihat segala sesuatu, agar kita berhati-hati untuk mempromosikan atau mencoba sebagai endorser kepada selebriti. Kita harus berhati-hati agar agar sesuai dengan syariat. Seorang endorser muslim akan menjalankan sebagai seorang pemasar, mulai dari melakukan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan, memilih pasar atau segmentasi, kemudian memilih pasar mana yang menjadi fokusnya atau targeting, hingga menetapkan identitas perusahaan yang senantiasa tertanam dalam benak pelanggannya atau disebut positioning atau meracuni, seperti itu. Pasar juga harus menyusut taktik pemasaran agar berbeda dari perusahaan lainnya. Begitu juga dengan marketing mixnya dalam melakukan promosi, senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religiusitas. Di samping itu juga harus menempatkan kebesaran Allah di atas segala-galanya. Apabila dalam melakukan proses penjualan atau selling yang menjadi tempat 1001 macam kesempatan untuk melakukan kecurangan dan penipuan, kehadiran nilai-nilai religius menjadi sangat penting. Jadi kita harus memperhatikan religiusitas untuk agar terhindar dari kecurangan-kecurangan dalam pemasaran tersebut. Endorsement Islam itu harus memiliki value yang lebih tinggi, karena dalam endorsement syariah itu merupakan kepercayaan, bisnis berkeadilan, dan bisnis yang tidak mengandung tipu daya muslihat. Endorsement muslim harus patuh terhadap hukum-hukum syariah dan senantiasa menjauhi larang-larangannya dengan sukarela, pasrah dan nyaman, didorong oleh bisikan dari dalam, bukan dari paksaan dari luar. Jadi kita harus memiliki kepasahan terhadap hukum-hukum syariah untuk mempromosikan sesuatu agar menjadi hal. Jadi sebagai endorser muslim itu kita harus membentengnya dengan nilai-nilai spiritual agar terhindar dari penipuan atau sumpah palsu atau korupsi saat menjual atau membersihkan sesuatu. Endorsement Islam itu juga menebarkan akhlak atau moral. Dengan demikian, endorsement Islam adalah konsep yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apa agamanya, karena nilai-nilai moral dan etika itu bersifat universal yang diajarkan oleh semua agamanya. Untuk mencapai tujuan suci, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah. Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Yang ketiga ada realitas. Seorang endorsement muslim itu bukan seseorang yang kaku, anti modernitas atau fanatik. Akan tetapi endorsement Islam itu adalah sebuah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan syariat Islam yang mendalaminya. Endorsement muslim itu bukan berarti harus berpenampilan seperti orang Arab dan mengharamkan dasi karena dianggap merupakan simbol masyarakat barat. Misalnya, para endorser juga profesional dengan penampilan yang bersih dan rapi dan bersahaja. Ia tidak kaku, tidak eksklusif, tetapi sangat fleksibel dan luas dalam bersikap dan bergaul. Jadi dengan keadaan seperti itu menarik perhatian konsumen untuk membeli barang yang telah dipromosikan. Yang keempat ada humanitas atau al-insaniyah.
Keistimewaan endorsement Islam adalah sifatnya yang humanitas universal. Pengertian dari humanitas adalah bahwa syariah Islam diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat manusia terjaga, sifat kemanusiaan terjaga dan terpelihara sehingga sifat kemanusiaannya terkekang dengan panduan syariah. Dengan memiliki nilai humanitas, ia menjadi manusia yang terkontrol dan seimbang, bukan manusia yang serakah, yang menghalalkan segala cara untuk mempromosikan suatu barang atau meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Bukan menjadi manusia yang bisa bahagia di atas penderitaan orang lain atau manusia yang hatinya kering dengan kepedulian sosial. Syariat Islam diciptakan untuk manusia sesuai dengan kapasitasnya tanpa menghiraukan ras, warna kulit, kebangsaan, dan status. Hal inilah yang membuat syariah memiliki sifat universal sehingga menjadi syariat humanitis. Hal tersebut dapat dikatakan prinsip ukhuwah insaniyah atau persaudaraan antara manusia. Syariat Islam bukanlah syariat bangsa Arab. Walaupun Muhammad yang membawanya adalah orang Arab, syariat Islam adalah milik Tuhan bagi seluruh manusia. Lalu ada etika yang harus dijaga sebagai endorsement Islam. Lalu menurut pendapat Michael Josephson, secara universal ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku. Yang pertama itu adalah kejujuran yang penuh kepercayaan, tidak curang dan tidak berbohong. Yang kedua ada integritas, yaitu memegang prinsip melakukan kegiatan terhormat, tulus hati, berani dan penuh pendirian, tidak bermuka dua, tidak berbuat jahat, dan saling percaya. Adalah memelihara janji, yaitu selalu menepati janji yang patut dipercaya, penuh komitmen dan patuh. Yang ketiga ada kesetiaan, yaitu hormat dan loyal kepada keluarga, teman, karyawan, dan orang lain. Jangan menggunakan atau memperlihatkan informasi yang diperolah dari kerahasiaan, begitu juga dalam suatu konteks profesional. Jaga atau lindungi kemampuan untuk membuat keputusan profesional yang bebas dan teliti, hindari hal-hal yang tidak pantas dan konflik kepentingan. Yang kelima ada kewajaran atau keadilan, yaitu berperilaku adil dalam melakukan sebuah usaha, bersedia untuk mengakui kesalahan dan memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan. Keenam adalah suka membantu orang lain, yaitu saling membantu, berbaik hati, belas kasihan, tolong menolong, kebersamaan, dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan orang lain. Yang ketujuh itu adalah hormat kepada orang lain. Kita harus menghormati martabat manusia, menghormati kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi semua orang. Bersopan santun dan jangan merendahkan orang lain. Jangan memperlakukan seseorang dan jangan merendahkan orang lain. Yang ke-8 ada kewarganegaraan yang bertanggung jawab, yaitu selalu mentaati hukum syariah, penuh kesadaran sosial, menghormati proses demokrasi dalam mengambil keputusan. Yang ke-9 ada mengejar keunggulan, yaitu mengejar dalam hal baik dan dalam pertemuan personal maupun bertanggungjawabkan profesional, dapat dipercaya atau diandalkan, rajin dan penuh komitmen dalam melakukan semua tugas yang diberikan, berdasarkan kemampuan, mengembangkan dan mempertahankan tingkat kompetisi yang tinggi. Baik, yang terakhir ada dapat dipertanggungjawabkan, yaitu memiliki tanggung jawab, menerima tanggung jawab atas keputusan dan konsekuensinya dalam prosesnya dan selalu mencari contoh yang baik. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan saya tadi bahwa endorsement itu diperbolehkan dalam agama Islam dengan catatan harus sesuai dengan syariah Islam dan
bermoral tinggi. Lalu, jasa endorser itu seharusnya memberikan pelatihan endorsement berbasis syariah secara intens dan berkala agar semua endorser dapat memahami etika dalam mempromosikan produknya, bukan hanya menekankan ketenarannya, akan tetapi harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh syariat Islam. Lalu, seorang endorser muslim itu harusnya lebih selektif dalam menerima tawaran endorser yang ia terima sehingga tidak terjerumus dalam hal-hal yang melanggar aturan Islam. Dengan begitu, sebagai seorang endorser atau endorsement itu harus memperhatikan syariat muslim. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi penonton, lebih memahami tentang endorsement dalam Islam yang baik dan benar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi para penonton dimohon untuk membaca tafarakul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.